wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat yang kita terima hari ini. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah termasuk yang bisa memanfaatkan setiap nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa saya mengingatkan, orang yang bisa bersyukur sangat sedikit. Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan yang bersyukur kepadaku itu jumlahnya sedikit. Maka kita berdoa, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sedikit itu. Maksudnya adalah orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah. Adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kita terima. Cukup dikatakan merugi bagi seseorang yang diberi nikmat tetapi nikmatnya tidak terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita meminta kepada Allah agar setiap langkah kehidupan kita semuanya adalah apa yang di atas jalan agama yang menjadi agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi milah Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai ajal menyebut kita, insya Allah. Dikatakan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Asbahna, pagi ini saya masih beragama Islam, alhamdulillah, dengan seluruh konsekuensi yang ada di dalamnya. Kita menjadi Islam berarti menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga memberikan indikasi bahwa dia akan memberikan keselamatan untuk dirinya dan orang lain. Seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Maka kita mohon kepada Allah betul-betul kalimat asbahna ala fitratil Islam, bersyukur kita pada posisi pagi ini masih menjadi orang Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, di atas kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang jikalau kita meninggal di atasnya, insya Allah kita termasuk orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tujuan paling mulia yang kita tanam dalam hati ini, yaitu keinginan agar kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa alam millati abina Ibrahim, merujuk kepada soal ketauhidan. Jikalau kita diberi oleh Allah nikmat untuk bisa bertauhid kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mengurus kita sebagai tauhid rububiyah kita, dan kita memahami konsekuensi untuk beribadah kepadanya sebagai tauhid uluhiyah, yaitu tauhid peribadahan. Setelah memahami bahwa kita memahami tentang tauhid asma wa sifat, bahwa yang punya nama-nama yang agung yang mulia hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di Indonesia diberi terjemahan yang bagus untuk memahami ini, karena untuk menyebut Allah biasanya menggunakan maha, menunjuk bahwa nama dan sifatnya yang dimiliki itu khusus, tidak dimiliki oleh makhluk. Allah disebutkan tidak sama dengan makhluknya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, tapi mendengarnya Allah tentu saja beda dengan mendengarnya kita, melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Itulah mengapa dikatakan maha melihat, maha mendengar. Ulama kita, masya Allah, alhamdulillah, betul-betul memadu kita untuk bisa memahami tentang hal yang paling mendasar, insya Allah. Maka sekali lagi kita berdoa, ya Allah jadikan kami termasuk orang yang sedikit, yaitu orang yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah, yaitu orang-orang yang bisa mengkonversi setiap kenikmatan dari Allah untuk taat kepadanya, insya Allah. Mudah-mudahan diistiqomahkan sampai ajal menyebut kita, insya Allah. Kita masih membahas tambahan di kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya.
Sebenarnya ini lebih mengarah ke penyakit hati sebenarnya, penyakit hati dan obatnya. Kemarin kita sudah bacakan tentang pengantar dari penulisnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Sebagian menyalahkan kalau menyebut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu masih secara bahasa Arab katanya keliru. Nah, kita menyebut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Imam Ibnul Qayyim saja. Itu pembahasan tentang sub pembahasan masalah nahwu sebenarnya itu. Dikatakan kemarin, ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit illa anzalalahu syifaan, kecuali Allah pasti turunkan pula obatnya. Ini harus kita yakini betul ini. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usiba dawa'u, apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, jadi usiba dawa'u da'i, jikalau penyakit itu obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka dikatakan baro'a biidnillah, maka obat itu akan menyembuhkan atas izin Allah. Jadi tugas kita menemukan obat yang tepat. Kita punya penyakit hati misalnya, obatnya apa, ya cari yang tepat. Dan ini obatnya adalah bertanya. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian dikatakan juga di dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha lam yunzil da'an, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit illa kecuali anzalalahu syifaan, kecuali pasti juga turunkan obatnya. Alimahu man alimahu, ini diketahui oleh sebagian orang, wa jahilahu man jahilahu, dan ini tidak diketahui oleh sebagian orang. Makanya ada orang yang sakit sembuh, ada yang sakit tidak sembuh. Kebetulan yang sembuh ketemu pas obatnya. Diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian orang. Yang tahu ya sembuh gitu. Disebutkan pula di lafaz yang lain, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yad'da'an, meletakkan penyakit, illa wadu'alahu syifaan, kecuali meletakkan pula obatnya. Illa, kecuali, da'an wahida, kecuali satu penyakit. Faqalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahwa, penyakit apa itu? Dikatakan qala al-haruma, yaitu penyakit tua. Jadi penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit tua. Kalau sudah tua ya sudah, kita nggak bisa balik lagi menjadi muda. Nah itu tetap aja cuma kulitnya doang yang muda. Dan hadis ini adalah sahih, disebut oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jadi sekali lagi, dalil-dalil tersebut mencakup semua penyakit yang terdapat di hati dan badan. Ia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah menyebut bahwa kebodohan adalah penyakit, lalu beliau menjelaskan, Allah meletakkan jawaban untuk penyakit itu, obatnya adalah bertanya kepada orang alim. Jadi maka ngaji itu penting banget. Ngaji itu sebenarnya pertanyaan yang terjawab. Kadang-kadang kita mau tanya apa gitu. Dengan ngaji kan kita jadi tahu. Kontakon we ora iso lah, subjudulnya apa aja kita nggak tahu kan. Makanya bertanya itu bukan soal yang mudah. Karena bertanya berarti dia sudah mempelajari. Dia tidak paham dengan yang dipelajari, maka kemudian dia bertanya. Abu Dawud dalam sunannya mencantumkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah. Beliau mengisahkan, kami pernah mengadakan suatu perjalanan. Pada saat itu salah seorang dari kami tertimpa batu sehingga kepalanya terluka parah, sebagaimana kita bahas di minggu lalu, Jumat lalu. Yaitu orang ini terluka
kemudian kepalanya luka agak besar bagian atas, kemudian Allah takdirkan dia bisa tidur, Allah takdirkan pula dia mimpi basah, ya. Maka kemudian dia mengatakan ke sahabatnya, adakah kalian mendengar saya termasuk yang dapat keringanan untuk mandi besar atau tidak? Maka kemudian para sahabatnya mengatakan tidak, sejauh yang saya tahu, kira-kira begitu ya, terjemah bebas ya, tidak mendapatkan keringanan. Maka orang itu pun kemudian mandi janabah. Bayangin ya, orang dalam kondisi seperti itu masih mikirin ibadahnya dengan serius ya. Kita kadang-kadang longgar saja, tidak mikir seperti itu ya. Melu ngaji. Nah ternyata setelah mandi yang terjadi adalah meninggal dunia. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah memberikan peringatan yang sangat keras. Ini sekaligus peringatan buat kita semua, berhati-hati di dalam memberikan jawaban terkait dengan persoalan agama. Bahwa Rasulullah mengancam bahkan ya, bagi orang yang memberikan jawaban yang keliru, karena jawabannya mengakibatkan kematian. Ketika kami mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memberitahu hal tersebut, beliau berseru, mereka telah membunuhnya. Subhanallah. Semoga Allah membinasakan mereka. Mengerikan ya. Jadi menjadi jalan keburukan buat orang lain itu resikonya besar. Ini ancaman yang keras nih buat kita untuk tidak bermudah-mudahan di dalam menjawab soal agama jika kita tidak memahaminya. Makanya saya termasuk orang yang ketika ditanya lebih banyak menjawab belum tahu atau saya cari dulu. Walaupun kadang-kadang sudah ada bayangan jawaban, kalau belum clear kadang-kadang masih daripada nanti keliru gitu. Biasanya saya baca ulang dulu gitu. Maka di antara separuh ilmu adalah mengatakan la adri gitu. Mengatakan saya tidak tahu. Itu butuh keberanian gitu. Orang ditanya seperti bilang nggak tahu, kan orang mungkin mengira orang bodoh kah dia gitu. Ternyata nggak berilmu dia gitu kan. Makanya di antara ilmu adalah mengatakan tidak tahu, karena bahayanya seperti ini. Rasulullah menyebut mereka telah membunuhnya. Mengapa mereka tidak bertanya bila tidak mengetahui? Kata Rasulullah, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Seharusnya ia cukup bertanya saja, caranya dengan menutupi bagian yang luka tersebut dengan secarik kain, intinya ditutupi supaya enggak kena basah, lalu mengusap atasnya, baru kemudian mengguyur bagian lain yang tidak masalah. Ini kan ilmu nih. Karena tidak tahu maka diguru juga, akhirnya air masuk ke kepala, matilah orang itu. Dan Rasulullah menyebut itu sebagai mereka telah membunuhnya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya. Nah, di kitab ini kemudian disebut diangkat pertama itu dalil-dalil terkait dengan Al-Quran juga merupakan obat. Jadi nanti di tahap-tahap awal di bab 1 dari kitab ini itu akan menyebut tentang doa. Akan ada sekitar sekian banyak halaman terkait dengan doa. Al-Quran juga merupakan obat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Fussilat 44, Mas Denny, yang jangan tanyakan kemarin. Quran Fussilat ayat ke-44. Allah berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqaulu laula fussilat ayatuhu. Ini awal ayatnya menerangkan tentang, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Paham gak maksudnya? Sebab Rasulullah orang Arab, maka diturunkan di dalam bahasanya. Kemudian dikatakan a'jamiyun wa arabiyyun qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaun. Di akhir ayat dikatakan, katakanlah Al-Quran itu adalah
petunjuk, hudan, wa syifaun, dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini firman Allah, jadi kan harus pahami betul bahwa Al-Quran itu hudan, dia petunjuk. Jadi pasti petunjuk terbaik pasti Al-Quran. Nah, tugas kita memahami kan. Wasyifaun, dan dia adalah obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, redaksinya mirip, dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Dikatakan dan kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lafaz min dalam kalimat wa nunazzilu minal Qur'an, dalam ayat tersebut maksudnya menunjuk ke jenis bukan bagian. Min itu kan bisa jadi bagian, tapi di sini maksudnya adalah menunjuk jenis. Sebab Al-Quran seluruhnya merupakan rahmat sekaligus obat penawar dari awal sampai akhirnya. Jadi setiap ayat-ayat dalam Al-Quran itu berfungsi sebagai penawar. Ia adalah obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan-raguan, kebimbangan. Ini penyakit, kebodohan, keraguan, kebimbangan itu kan penyakit. Kita mau melakukan sesuatu lo ragu-ragu kan repot. Apalagi lo ragu-ragu udah di masa tua, repot banget itu. Aku ini bener apa ora ya ibadahku? Ini kan masalah ini. Di masjid yang kebetulan sangat heterogen, di Masjid Al-Yakin, itu di antara ceramah yang saya angkat adalah membangun kesadaran bahwa kita harus memilih pilihan paling benar di antara banyak pilihan yang ada. Karena di situ kan agak ribut antar jamaah. Yang satu pakai kunut, satu tidak. Satu zikir keras, satu tidak. Kemudian banyak perbedaan timbul. Karena imamnya banyak di situ. Ini problemnya masjid, imamnya banyak. Saya sampaikan bahwa masing-masing akan bertanggung jawab kepada pilihannya. Sehingga tidak perlu bertengkar dengan orang lain sebenarnya. Orang lain akan bertanggung jawab sendiri terhadap pilihannya itu. Masalah buat dia kalau ternyata dia tidak bersesuaian dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Jadi kita itu nggak perlu merepotkan urusan orang lain dalam kasus pilihan fikih, karena kadang-kadang justru karena ribut di situ malah jadi yang tadinya ke masjid jadi nggak ke masjid, guru-guru berselisih paham. Tujuannya dakwah itu apa akhirnya? Dan ini banyak terjadi orang-orang yang baru ngaji kemudian merasa paling benar, kemudian dengan itu dia akhirnya mengusir dalam tanda kutip jamaah yang lain. Bisa terjadi ini. Mengusir itu tidak harus kamu pergi ya, tapi dihukumi terus yang bersangkutan, sehingga dia tidak nyaman dan akhirnya dia pergi dari masjid. Maka saya katakan yang paling penting adalah kita bertanggung jawab pada diri sendiri untuk memilih dengan pilihan yang paling benar. Apa dalilnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya kita sudah bahas kemarin, yaitu hadis arba'in nomor 1 dan hadis arba'in nomor 5. Hadis arba'in nomor 1 terkait dengan masalah niat, yang kelima terkait dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya maka tertolak. Gitu. Jadi sekali lagi, ini adalah obat penawar untuk penyakit kebodohan, keraguan dan kebimbangan. Kita tidak ingin di masa tua kok kita bimbang dan ragu terhadap pilihan ibadah kita. Itu penting. Apalagi di masa sudah 60 tahun, kita harus yakin ini yang saya pilih adalah yang sudah saya koreksi, saya teliti dengan kajian yang saya ikuti sebanyak-banyaknya untuk pada pilihan yang kira-kira paling mendekati Rasulullah SAW. Itu tugas kita. Karena Pak Bambang nggak akan menanggung Pak Tovan, Pak Bambang. Misalnya Pak Bambang sama Pak Tovan berbeda nih fikihnya, pilihan fikihnya. Ya masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Justru yang kita tanya adalah kira-kira pilihan saya itu dekat sama Rasulullah apa enggak?
Jangan memaksakan ngugumi sesuatu yang wong dulu begini kok gitu. Dulu ajarnya begini kok gitu. Ini kan kadang-kadang sering seperti itu. Harusnya kita mikirnya ini Rasulullah tuntun atau tidak. Karena ancamannya berat sekali. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak Rasulullah tuntun, maka nanti di telaga ditolak. Ya kan? Ketika datang ke telaga, Rasulullah katakan, aku menunggu kalian duluan, kata Rasulullah. Jadi kita ditunggu oleh Rasulullah, kemudian datang sebagian kaum, kemudian ditolak oleh Allah, nggak boleh. Maka Rasulullah menyebut, saya itu umatmu ya Allah. Dikatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu. Sepeninggal engkau meninggal, maka orang itu buat hal-hal baru yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan. Nah, ini ditolak. Subhanallah. Maka khawatirlah terhadap pilihan fikih yang kira-kira keliru. Itu tugas kita itu. Adapun pilihan orang lain ternyata itu pilihannya, silakan saja. Secara prinsip orang zaman sekarang udah mau ke masjid, itu udah bagus kan. Zamannya ini sih, film yang masjid rajin itu apik banget. Ya, ini di Jogja khususnya, karena banyak pilihan fikih ya kita harus nggak perlu bertengkar sebab itu. Masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi ini adalah obat penawar, ya. Dan disebutkan dalam kitab ini bahwa Allah sama sekali belum pernah menurunkan suatu obat penawar pun dari langit yang lebih bermanfaat, lebih komprehensif dan lebih mujarab dalam menghilangkan penyakit dibandingkan Al-Quran. Makanya kitab ini tuh membawa kita kepada pengetahuan yang paling mendasar, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sebuah riwayat dalam As-Sahihain dari Abi Sa'id. Ia bertutur tentang kisah bagaimana para sahabat menyembuhkan, Allah izinkan menyembuhkan pemimpin suatu kaum yang terkena kalajengking. Ini kan terkenal sekali. Ketika datang ke sebuah tempat, kemudian minta dijamu. Nggak ada yang mau jamu. Kampungnya pelit banget. Minta dijamu, nggak ada yang mau jamu. Kemudian lewatlah mereka, tiba-tiba dikejar oleh salah satu anggota dari kaum itu, mengatakan sesungguhnya kepala suku kami itu tersengat kalajengking dan kami sudah mengupayakan dengan berbagai macam hal, ternyata tidak sembuh. Ya Allah takdirkan begitu. Kematian mengintainya. Adakah di antara kalian yang bisa membantu hal tersebut? Maka kemudian dikatakan sebagian sahabat menjawab, benar, demi Allah aku mampu meruqyah. Akan tetapi demi Allah kalian pernah menolak untuk menjamu kami tatkala kami memintanya, barusan aja. Lewat minta dijamu, nggak dijamu. Maka kemudian berlalu seperti oyak. Maka jawaban ketika diminta tolong, ini aku baru minta jamuan sama kalian aja nggak dikasih. Oleh karena itu aku tidak mau meruqyah. Dendam orang. Kecuali apabila kalian bersedia memberikan upah. Ini diantara dalil bolehnya mengambil upah dari kegiatan ruqyah. Ini salah satunya ini. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sejumlah kambing sebagai bayarannya. Ruqyah diopahi kambing, larang. Sejumlah kambing loh ya. Sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun lalu memberikannya tiupan yang diiringi sedikit ludah, bukan gitu. Itu diantara cara meruqyah. Bukan ludah basah gitu, bukan. Seraya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai selesai baca surat Al-Fatihah. Kepala dusun itu pun seakan-akan terbebas dari ikatan serta-merta. Lalu dia pun bangkit dan berjalan tanpa merasakan sakit lagi. Atas izin Allah, bacaan Al-Fatihah ditiupkan kepada orang yang sakit, sembuh. Nanti kita akan bahas di bawahnya, mengapa orang baca Al-Fatihah nggak sembuh-sembuh. Itu dibahas di kitab ini. Mengapa ada orang baca Al-Fatihah hanya dengan satu tiupan sembuh, tapi ada orang udah 100 kali Al-Fatihah ditiup berabili orang mari-mari. Itu dibahas di kitab ini, mengapanya. Makanya kitab ini kitab yang menakjubkan, Masya Allah. Dulu saya ketika belajar itu benar-benar
takjub, ini kita bagus sekali gitu. Bagus sekali. Penduduk dusun itu pun menepati upah yang mereka janjikan. Sebagian sahabat segera berkata, bagilah upah tersebut. Rame-rame kan itu. Namun sahabat yang tadi meruqyah menyanggah, kita tidak akan membaginya sampai kita mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ini kehati-hatian. Ini kan kejadian belum terjadi sebelumnya. Boleh nggak sih saya terima upah? Itu belum diverifikasi oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sudah terima. Maka ketika dikatakan dibagi-bagi, ntar dulu tak kondisi kali Rasulullah SAW. Ini moralnya adalah yaitu tadi kembali. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya. Makanya saya dulu diajarkan, besok kalau menjadi dai, ketika ditanya, salam, amanlah dengan jawaban, saya belum tahu, saya cari dulu. Itu lebih aman. Ya. Makanya saya sering kalau dengan tanya, saya biasanya saya coba gali dulu, saya cari dulu. Walaupun kadang-kadang sudah ada bayang-bayang, oh ini dalilnya, ini kadang-kadang saya nggak langsung, itu karena pengalaman ini. Dengan kata lain, kita menunggu perintah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para sahabat mendatangi Rasulullah dan menceritakan kisah yang mereka alami. Rasulullah bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa Al-Fatihah dapat dipakai untuk meruqyah? Beliau melanjutkan, kalian telah melakukan hal yang benar. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian. Rasulullah pun minta bagian itu di situ. Nah, jadi seperti itu. Ini artinya apa? Legal berarti minta upah. Rasulullah aja minta bagian kok, paham gak? Artinya dibolehkan mengambil upah dari ruqyah. Ini orang ya Rasulullah nggak mau lah. Gitu. Artinya legal, diverifikasi, verified bahwa mengambil upah dari ruqyah itu boleh. Saya pernah meruqyah seseorang, orangnya orang alim. Saya katakan, Pak, jangan nggak usah nyuruh saya, jangan lakukan sendiri saja. Bahasa beliau cara menghormati saya untuk mau, itu bagus sekali. Ustadz, ini pisau landep itu, ini bermanfaat atau tidak tergantung yang pakai katanya. Cara menghormatannya, masya Allah. Beliau orang alim nih. Ya maka pisau ini jenenganlah sekarang yang pakai, begitu. Gitu, masya Allah. Qadarullah, alhamdulillah sembuh, masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi kadang begitu nih, kadang begitu. Kita membutuhkan orang lain untuk melakukan itu. Obat tersebut, Al-Fatihah, telah memberikan dampak positif terhadap penyakit yang tertera dalam kisah di atas, yaitu tersengat kalajengking, lalu menghilangkannya secara total hingga seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Tadi kalimatnya apa? Begitu dibacakan, maka kemudian kepala dusun ini seolah-olah langsung ikatannya hilang, kemudian dia berjalan tanpa merasakan sesuatu yang sama sekali, kayak nggak pernah sakit sama sekali. Bayangkan, ini hanya Al-Fatihah loh ya, baru Al-Fatihah ini, belum Al-Baqarah. Ini merupakan obat termudah seandainya seorang mampu mempergunakan Al-Fatihah dengan baik untuk tujuan pengobatan, niscaya dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Nah, sekali lagi, masalahnya kenapa ada orang baca Al-Fatihah berulang kali kok nggak sembuh-sembuh? Nah, ini soal yang dibahas dalam kitab ini pula. Tentu saja kualitas sahabat itu ibadahnya, kedekatannya, tauhidnya. Tapi bahwa itu terjadinya, berarti modeling itu bisa terjadi di zaman sekarang. Sangat ini berlaku sampai akhir masa. Bahwa Al-Fatihah itu menjadi obat yang mujarab itu ya berlaku sampai akhir masa. Termasuk memangnya meruqyah pakai apa? Pertama kan ya Al-Fatihah. Saya kalau meruqyah ya selalu diawali dengan Al-Fatihah. Awal surat Al-Baqarah, baca ayatul kursi di tengah surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah. Kemudian membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awwidhatain yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Itu paketnya. Kemudian kita bacakan ruqyah yang umum seperti ruqyahnya malaikat Jibril misalnya. Tapi keyakinan dalam hati yang sangat mendalam itu akan punya pengaruh yang baik. Ya, termasuk orang yang suka nonton wong wedok niku mantun sakniki alhamdulillah atas izin Allah. Makanya dia ngaji terus. Dari Pandak hampir 30 menit loh ya ke Al-Yakin. Setiap Sabtu berangkat. Kalau bukan pas saya ngisi, Ustadz kok jenengan bukan yang ngisi sekarang, tapi dia tetap berangkat.
Maksudnya kalau saya ngisi makan langsung diruqyah bare maksudnya. Itu Masya Allah ya. Nah saya bilang istrinya juga suruh ngaji mas gitu, biar semuanya mendapatkan manfaat gitu. Kemudian saya pernah tinggal di Mekah selama beberapa waktu. Pada saat itu saya terkena sejumlah penyakit tanpa bisa mendapatkan obat-obatan ataupun seorang dokter atau tabib. Akhirnya saya mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah dan merasakan efeknya yang menakjubkan. Jadi jenengan ketakdir oleh Allah miskin, BPJS orang duwe, arep berobat kok iso ora mampu tenan, soalnya dipepet oleh keadaan. Mudah-mudahan Al-Fatihah bisa menjadi sarana dari Allah untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi bagi orang kaya sakit langsung menghubungi dokter, berangkatlah. Orang miskin sakit ambil air, doain, diminum. Sakit finger ini, orang kaya berangkat langsung dioperasi 15 juta. Ini saya cerita kakak saya, pilot, dan dia harus sehat jari-jarinya. Ternyata Wong Sugio kena finger apa ini juga ya. Padahal ini katanya karena kurang gizi kan. Kurang vitamin B kompleks dan lain sebagainya kan ini. Tapi orang kaya dan ngomong juga apa namanya asuransi gitu. Insurannya aja di cover macam-macam. Ada insuran ini, insuran ini, insuran ini, insuran ini gitu. Sehingga jadi berangkat kemarin cerita Dek baru di black gitu. Berapa itu masa gitu? 15. Nah, saya 15 nggak bayar sekolah. Akhirnya kalau saya ya Bismillah. Gitu. Nah itu nih. Jadi ini pengalaman yang disampaikan oleh beberapa sahabat. Namun ada satu permasalahan yang harus dipahami dan diperhatikan di sini. Nah ini, zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa ataupun obat-obatan yang dipergunakan untuk ruqyah dan penyembuhan, walaupun pada hakikatnya bermanfaat dan mampu menyembuhkan sebagaimana sudah diceritakan, walaupun pada hakikatnya bermanfaat dan pada hakikatnya menyembuhkan sebagaimana kisah yang kita bacakan, kita yakin dengan kisah itu kan, karena itu diverifikasi oleh Rasulullah langsung Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti pasti benar, itu riwayatnya sahih. Kita nggak bisa bantah itu, sebagai seorang muslim kita terima. Namun tetap saja mempunyai ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita dan kuatnya pengaruh yang mengobati. Keadaan tubuh penderita, kuatnya pengaruh yang mengobati. Itu tadi yang dibilang podo-podo peso sing nganggo sapa gitu. Ini pesonya tajam memang, ning sing nganggo sapa gitu. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyembuhan, maka hal itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati dan lemahnya tubuh, atau bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan doa-doa tersebut. Berangkat dari dalam si penyakitnya, si orang sakitnya, atau pelaku yang menyembuhannya. Ini masalah keyakinan yang harus sempurna, atau memang ada faktor penghalang yang mencegah. Secara umum ini disebutkan dalam banyak hadis nanti. Mengapa kau tidak menyembuhkan setelah dibaca berulang kali? Hal ini sebagaimana terjadi pada obat-obatan atau penyakit fisik. Efek penyembuhannya tergantung juga keadaan pasiennya. Obat yang sama dengan jenis penyakit yang sama, tapi kan penyakit itu juga bertingkat-tingkat. Iya toh? Sama-sama sakit kepala, tapi sakit kepalanya karena apa? Kemudian saya lihat status teman di teman kampus, hati-hati yang sudah mulai pegel-pegel sendi-sendinya, itu tanda ginjal tidak sehat gitu. Dikomplain sama teman, ho opo kebetulan kue ngono kui gitu. Gitu. Jadi tergantung kondisi tubuh yang bersangkutan. Maka obat pun walaupun penyakitnya sama, akan cepat atau lambat bergantung juga kepada kondisi yang bersangkutan. Efek penyembuhannya terkadang hilang disebabkan fisik penderita yang tidak sesuai dengan obat tersebut. Ya kan? Bahkan ada yang kontraindikasi.
Orang di ruqyah malah metu jine, melet-melet. Ada karu-karuan. Ada kan yang kayak gitu. Ya. Malah ngamuk-ngamuk. Atau bisa jadi disebabkan oleh adanya suatu penghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut dengan sempurna, tentulah tubuhnya akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadarnya. Ya sekali lagi, makanya kalau ruqyah, peruqyah itu kadang-kadang bisa merasakan nih panas iso panas tenan gitu. Tangan melu nggak enak gitu. Bahkan kadang-kadang efeknya dibawa ke rumah gitu. Itu yang buat istri saya itu kadang-kadang suka, kalau saya diundang ruqyah suka mbok rasa mangkat toh ya. Itu kadang-kadang ke bawah-bawah gitu. Hal yang sama juga terjadi pada doa. Sesungguhnya doa termasuk sebab yang paling baik. Maka nanti di bab 1 kita bicara ini. Di bab 1 kita bicara bab doa ini. Untuk mendapatkan keinginan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadi doa adalah sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan atau mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Meskipun demikian, terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Hal ini bisa terjadi dikarenakan doa tersebut pada dasarnya memang lemah. Pada kasus dia tidak memberikan efek apapun, berarti doanya kan lemah itu. Misalnya, doa yang tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezoliman. Mudah-mudahan wong kayak celaka, nah, misalnya itu. Nah, ini kan mengandung kezaliman. Atau bisa terjadi karena kelemahan hati orang yang berdoa. Kondisi hatinya lemah, dia nggak yakin secara sempurna. Dia prasangka baiknya kepada Allah itu kurang. Serta tidak ada ketundukan di waktu yang bersamaan. Jaluknya Gusti Allah, tapi dia nggak tunduk kepada Allah. Ya bagaimana mungkin? Satu sisi dia minta kepada Allah, sementara dia dalam kondisi dia mendurhakai Allah. Gitu. Nah ini bahasa ketundukan ini nanti berkait dengan ilmu-ilmu syariat. Karena ada orang yang kadang-kadang nggak tahu. Mungkin juga hal itu disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, seperti mengkonsumsi barang haram. Jelas kan? Jangan doanya ya ampuh, tapi karena dia mengkonsumsi barang haram sehingga dia terhalangi doanya itu. Kemudian mungkin dia berbuat zalim sama orang lain, sehingga dia terhambat doanya dikabulkan karena kezalimannya kepada orang lain. Zalim itu bentuk mencelakai orang dengan sengaja, dengan sengaja. Beda dengan kelalaian. Saya kadang-kadang sedih gitu kalau melihat hukum di Indonesia tentang masalah kelalaian gitu. Sekarang banyak banget kecelakaan. Saya lihat di tol itu, tol Semarang kok sebentar kecelakaan. Judulnya kan selalu kelalaian. Lalai gitu. Ya namanya lalai gimana ini hukumannya juga tetap panjang loh itu. Tertutupnya hati dengan kemaksiatan. Nah itu yang dulu saya bilang, ada ron. Jika orang berbuat maksiat, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, nukitat fi qalbihi akan diberikan setitik di hatinya, nuktatun sauda, dengan titik-titik hitam. Jika titik-titik hitamnya banyak, maka rona ala qulubihim, maka hatinya menjadi gelap. Yang seperti ini ya berdoa ngopo-ngopo orang dikabul lah kepiye gitu. Ini faktor penghalang. Serta kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian dan nafsu syahwat. Nah, orang berdoa kepada Allah, zina tetap jalan, kepripun itu. Nah ini kan masalah. Disebutkan dalam Mustadrak karya Al-Hakim, Al-Mustadrak, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, dikatakan berdoalah kepada Allah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum, sementara keadaan kita, keadaan panjenengan, ini penting, mukinuna bil ijabah. Nah, ini penting banget ini. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian akan terkabul. Jadi ini bekal pertama. Cuma memprasangkai terkabulnya doa juga bergantung kepada kondisi kita kan. Lah aku lagi nggak elek, maksud dikabul sih, iya enggak? Jadi prasangka baik untuk terkabul kan juga berkait dengan perilaku kita. Aku baru ngantemi wong terus berdoa, apa ya atau terkabul? Padahal di antara prasyarat terkabulnya doa adalah
Wa antum, kondisi panjenengan muqinuna bil ijabah, yakin di hati diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sulit bagi Allah gitu kan. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin lah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Nggak akan dikabul, nggak diterima, bahkan diterima aja nggak. Bahasanya la yuqbalu, nggak diterima doa itu. Kok dikabul, diterima oleh orang. Jadi kondisi hati kita dalam kondisi yakin betul bahwa doa itu dikabul. Tapi sekali lagi, membuat kita punya psikologi dikabulnya doa juga karena ada alasan belakangnya toh, ya kan? Kita tuh seperti saya dulu pernah ceritakan dengan bahwa kita akan merasakan prasangka baik bahwa nanti di akhir bulan dapat gaji dari bos kita. Lah yo nek kerja mangkat pendak dino. Nek orang mangkat pendak dino mosok iya sih gitu. Orang tuh mangkat kerja, tenang, bos saya baik kok, nanti akhir bulan saya dapat gaji. Carane sopo? Ora tendang we untung. Ya kan? Orang tahu absen mangkat kerja, ngarep-arep gaji. Wong lagi sing mangkat kerja wae belum tentu. misalnya itu ternyata pekerjaannya keliru kabeh misalnya. Maka sekali lagi, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum, sementara kondisi hati kita muqinuna bil ijabah, dalam kondisi yakin betul diijabah. Tetapi sekali lagi, kondisi ini harus pakai prasyarat sebelumnya, yaitu kondisi perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, penjelasan ini senada dengan riwayat yang tercantum dalam Sahih Muslim, ya. Dari Abu Hurairah pula, beliau berkata, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini penting banget ini. Ini kita pernah bahas ini di dalam kitab Hadis Arba'in. Innallaha thayyibun. Allah itu thayyib. Allah itu apa? Thayyib. Allah itu baik. Dikatakan la yaqbalu illa thayyiban. Allah enggak menerima kecuali pula yang baik. Gitu. Jadi itu tadi, prasangka kita akan baik jika kita sendiri berbuat baik. Sesungguhnya Allah juga telah memerintahkan kaum mukminin dengan perkara yang diperintahkan kepada para nabi, para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Ini pembahasan di kitab Hadis Arba'in ini, kita udah pernah bahas ini. Kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tengah mengadakan perjalanan panjang, rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan ia mengenang-enangkan tangannya ke langit. Ini yang disebut tadi itu apa? Di antara makbulnya doa, perjalanan jauh, ya toh? Ketika dengan safar, berdoalah karena waktu itu makbul doa. Kemudian dikatakan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, ya perjalanan jauh, bukan perjalanan pendek. Dan ia menengadahkan tangan. Seharusnya keadaan itu membuat dikabulkannya doa seharusnya, ya kan? Dengan bepergian ke Jakarta, capek, lusuh, itu waktu baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah menengadahkan ke langit dengan syarat tergabulnya doa, yaitu perjalanan yang jauh. Dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Ini juga disebut oleh para ulama. Kata-kata ya Rob itu kalimat yang sangat merayu Allah maksudnya. Jika dengan butuh banget katakan ya Rob, ya Rob, saya minta tolong. Itu kita menyebut atau merayu Allah dengan kata-kata Rob, ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Maka ketika dengan ngarep dikabulkan ya Rob, ya Rob, itu mohon kepadamu ya Rob anak saya ya, misalnya gitu. Itu artinya dia mengucapkan kalimat yang seharusnya dikabulkan doa itu. Akan tetapi
Di dalam hadis itu dikatakan apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Makanannya haram, pakaiannya haram, dia makan makanan haram, dagingnya dibesarkan dengan barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Jadi kan soal panjang ya. Kalau kita ingin anak-anak kita selamat, ya jangan sampai dimasuki barang haram. Kita pengen anak kita sukses setelah kita meninggal. Walaupun kita mungkin sangat sempit, ya jangan pakai yang haram. Sejujurnya Bapak Ibu semuanya ya, saya mendidik Amar, mendidik Azizah. Sisi lain punya kelebihan, sisi lain banyak kekurangan. Masalah ketaatan dan lain sebagainya ya anak-anak. Kalau saya boleh menyimpulkan, masalahnya apa? Ya Amar tuh, Azizah tuh sempat saya suapi dengan makanan riba kan. Saya dulu di perumahan itu berkecimpung dengan riba. Maka itu menjadi diskusi saya dengan istri. Mungkin awake dhewe ngomongi bocah rumah nu, yo kan ndek ben makan riba. Sehingga harus ada kafarah ya. Sekarang mungkin kita harus sabar. Mudah-mudahan dengan sabarnya kita hari ini menjadi kafarah buat kita. Itu sepanjang ada efek-efek seperti itu pasti harus dibayar dengan kafarah, nggak bisa nggak. Walaupun kita istighfarnya sudah sangat banyak. Jadi kalau jangan sempat memasukkan barang haram kepada anak turun kita, ya resikonya pasti kita akan terima. Ini dikatakan coba, ya Rob, itu udah kalimat yang merayu Allah bahwa seharusnya, ya para ulama menyebut dalam keterangan hadis ini, seharusnya dengan keadaan dia, dengan kalimat dia, ini harusnya dikabul nih doanya orang ini. Tapi mengapa tidak dikabul? Makanannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan cara yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab As-Sud, karya ayahnya, dahulu Bani Israel pernah tertimpa bencana sehingga mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengabarkan kepada mereka, sesungguhnya kalian keluar ke dataran tinggi ini dengan badan yang najis, kalian menengadahkan tangan-tangan kalian kepadaku padahal ia berlumuran darah, dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang yang haram. Apakah kalian sekarang memohon pada saat murkaku kepada kalian telah bertambah, kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Ini kisah Bani Israel sampai sekarang ngebomin murah karu-karuan. Ya terus bagaimana dia akan dapat hidayah? Ya tentu ada hikmah. Mungkin sebagian ada yang baik. Ketika ketangkep tuh pasukan mereka kan, ketika mengetahui, oh ternyata Islam itu bagus ya. Tapi mungkin karena ini dibesarkan dari hal-hal yang haram, berlumuran darah mereka, rumah-rumah yang dipenuhi dengan haram, sehingga untuk dapat hidayah itu susah banget. Saya kadang-kadang melihat tentang kesaksian tentara wanita yang kemarin kena itu apa namanya itu kembergan bangunan itu loh. Dia tugasnya apa, merubuhkan bangunan-bangunan itu. Perempuan tentara Israel mati. Kemudian saya melihat kondisi kehidupan sebelumnya. Ya memang ya dipenuhi dengan yang itu, keluarganya berlumuran darah dan lain sebagainya. Maka Abu Dzar berkata, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikannya, layaknya sejumput garam yang mampu mencukupi makanan. Jadi itu garam akan tetap tidak terasa garam, oke banget sing digarami. Tapi kalau pas niku lagi pas garamnya ya terasa. Sehingga doa itu akan bermanfaat jikalau prasyarat di sekitarnya, kebajikannya, kondisi dirinya itu baik, sehingga doa menjadi sangat makbul. Doa itu inspirasi dari Allah. Jangan harus tahu, kita tuh berdoa itu juga izin dari Allah kan. Makanya istri saya sering bilang, ya mbok sekali-kali ndonga gini sugi, saya angel banget nih. Lupa terus itu doa tentang masalah begini sugi ini kok jarang banget. Jadi saya nggak tahu keluh lidahnya itu, makanya belum sugi mungkin. Nah ini pembahasan kita pagi ini. Insya Allah nanti kita bertahap masuk ke bab 1, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan doa. Ini menakjubkan kitab ini, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mempelajari sambil kita mempelajari yang lain pula. Semoga Allah sayangi kita semua, semoga Allah berkahi kita semua, dan semoga kehidupan sisa umur kita dalam kebaikan insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca